Salam bagi kita semua. Saya Ricky Francisco akan menjelaskan beberapa materi yang menjadi kelanjutan materi yang sebelumnya. Pada pertemuan kedua Learning Bahasa Indonesia di kelas 10, kita akan membahas beberapa materi yang berhubungan dengan teks debat. Yang pertama, kita akan membahas tentang menyusun argumen dengan baik. Yang kedua, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks debat. Yang ketiga, kita akan membahas menyusun teks debat. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas 3 materi tersebut. Langsung saja kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu menyusun argumen dengan baik. Sebelum mempertahankan pendapat tentang suatu isu ataupun permasalahan, jadi di dalam debat isu ataupun permasalahan ini disebut dengan topik, ya, atau disebut dengan mosi. Alangkah baiknya kita sebagai peserta debat, kita harus memahami isu tersebut ataupun permasalahan yang menjadi pembahasan debat kita. Bagaimana cara memahaminya? Boleh saja kita menggali informasi dari berita, baik dari radio maupun televisi. Bisa juga dari beberapa referensi dari buku tulis, ya, buku cetak, yang menjadi pemahaman kita lebih meningkat terhadap isu ataupun permasalahan yang menjadi mosi debat kita. Selanjutnya, berikut ini contoh argumen dalam debat. Bisa kita baca sama-sama, boleh kita lihat juga. Menurut saya, tawuran antar pelajar tidak saja terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Dari kutipan tersebut, ada beberapa pendapat yang memperkuat data ataupun yang memperkuat argumen kutipan debat tersebut. Yang pertama yaitu tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik yang disampaikan dalam kutipan tersebut. Inilah argumen yang pertama yang disampaikan dalam kutipan tersebut. Yang kedua, televisi dan internet pun bebas menyajikan aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk menirunya. Demikianlah cara menyusun argumen dengan baik. Jadi saya simpulkan untuk materi yang pertama, yaitu menyusun argumen dengan baik. Alangkah baiknya kita harus mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan isu ataupun permasalahan yang kita bahas di dalam debat, sehingga argumen kita itu nanti bisa diterima. Lanjut, yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks debat. Berbicara tentang kaidah kebahasaan teks debat, perlu saya ingatkan, debat yang kita maksud di sini adalah debat ilmiah, tidak debat kusir yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan atau mengalahkan pihak lawan. Tetapi debat ilmiah adalah saling berbagi informasi ataupun saling berbagi argumen, dan tujuannya bukan saling menjatuhkan. Jadi ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus ditaati di dalam teks debat. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar, yaitu harus baku. Baku di situ baik tata ejaannya maupun tata bahasanya. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar dengan fakta, berarti harus bersifat logis, harus tepat. Jangan maknanya itu tidak logis, sehingga kalimatnya harus efektif. Kalau kalimatnya logis, maka maknanya pun logis, sehingga dia akan
mengakibatkan kalimatnya bersifat efektif. Selanjutnya, yang ketiga, kata yang dipilih yaitu memiliki makna yang sebenarnya atau denotatif, jangan makna yang bersifat konotatif. Apabila kalimatnya menggunakan kalimat konotatif, maka kodifikasi keberterimaan sebagai model juga akan menjadi lengkap. Yang keempat, debat sebaiknya penggunaan kata daerah, asing, prokem harus diminimalkan ataupun bahasa gaul. Kalau bisa tidak ada di dalam teks debat. Hal itu akan mengakibatkan kurang pemahaman terhadap mitra debat. Bahasa asing, bahasa gaul ataupun bahasa prokem yang kita gunakan akan menjadi rancu ataupun kurang dipahami oleh mitra debat kita. Berikut contoh yang saya tampilkan. Perhatikan, itu ada dua kalimat. Kalimat pertama, pemerintah seharusnya tidak menutup mata. Perhatikan, tidak menutup mata pada fakta bahwa UN telah memakan banyak korban. Yang kedua, banyak banget, ada kata banget. Siswa jatuh bergelimang karena takut gagal dalam ujian nasional. Kalimat 1 dan kalimat 2 di atas merupakan kalimat yang tidak baku. Kenapa? Karena dia menggunakan bermakna konotatif. Seharusnya bermakna konotatif ya. Seharusnya kalimat tersebut harus diperbaiki dengan menghilangkan ataupun menggantikan kata-kata konotatif itu dengan kata-kata yang bersifat denotatif. Yang pertama, pemerintah seharusnya peduli pada fakta bahwa UN telah memakan banyak korban. Seharusnya kalimatnya begitu. Yang kedua, banyak sekali siswa frustasi karena takut atau gagal dalam ujian nasional. Ya. Lanjut. Kalimat kompleks. Yang kelima, kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini sering terdapat dalam teks debat. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa yang memiliki dua predikat. Ya, di sini ada contohnya. Sampah merupakan hasil akhir dari proses aktivitas manusia dan merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi dalam contoh itu memiliki dua klausa. Ya, klausa pertama dan klausa kedua. Oke, terdiri dari dua predikat. Berhubungan dengan konjungsi, ya. Konjungsi di poin 6, maka berhubungan dengan kalimat kompleks. Pada dasarnya kalimat kompleks menggunakan konjungsi. Di dalam teks debat itu juga menggunakan kata konjungsi. Yang ketujuh, kata rujukan. Kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Ya, kata rujukan itu contohnya hal ini, hal tersebut, kejadian ini, kejadian itu. Jadi dia merujuk ke informasi yang sebelumnya sudah disebutkan, ya, untuk memperkuat argumen ataupun subjek yang kita bahas. Yang ketiga, kita menyusun teks debat. Jadi bagaimana cara menyusun teks debat? Ya, di sini dipaparkan dari gagasan di atas, dari beberapa materi yang kita sampaikan. Maka langkah-langkah menyusun teks debat yang pertama, hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan tema dan judul teks. Jadi kita menentukan tema, yaitu mosi yang kita tentukan. Biasanya mosi yang kita gunakan adalah mosi yang memang menjadi aktual di tengah masyarakat. Yang kedua, mencari informasi yang akan dijadikan bahan pembicaraan, yang mencari informasi atau sumber informasi agar kita lebih memahami tema yang akan kita bahas, mosi yang kita bahas dalam debat. Yang ketiga, menganalisis bahan dengan mengolah data informasi sehingga menjadi pernyataan. Ya. Penyusunan kalimat berupa kalimat topik. Ya. Yang kedua, pengembang kalimat topik dengan kalimat penggembang. Ya. Menyusun paragraf sesuai dengan struktur, menyunting kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan. Jangan sampai salah menyusun kalimat, harus sesuai dengan unsur kebahasaan.
Yang selanjutnya, menggabungkan paragraf menjadi teks yang padu sehingga gagasan tidak saling bertabrakan, harus memiliki gagasan yang satu. 4. Hasil analisis kemudian menyusun teks dengan urutan struktur sehingga menjadi teks yang utuh, menjadi teks debat. Jadi langkah pertama dan kedua telah kita lakukan, maka kita tinggal menyusun teks debat sesuai dengan strukturnya yang utuh. Nah, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini tentang ketiga materi itu. Yang pertama yaitu menyusun argumen dengan baik, yang kedua itu kaidah kebahasaan, yang ketiga yaitu menyusun teks debat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ditanya melalui forum yang telah disediakan. Semoga pada malam hari ini kita dapat memahaminya. Saya Ricky Francisco mengucapkan terima kasih.